Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah rahasia kepada kita, yaitu kita semua perlu penasihat rohani. Mungkin itu gembala jemaat di gereja saudara sekalian, pendeta jemaat, atau mungkin seorang rohani yang lebih tua daripada saudara sekalian. Bagaimana dengan saya yang sudah tua seperti ini? Ya, tetap saya perlu teman atau sahabat rohani untuk teman diskusi dan juga menolong saya, membantu memberi jalan keluar ketika saya menghadapi masalah tertentu. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan ini. Kami merindukan Tuhan hadir dalam hidup kami, para pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami sadar bahwa kami perlu penasihat rohani, teman rohani, dan sahabat rohani untuk menolong kami ketika kami berhadapan dengan masalah, persoalan. Orang itu akan menolong kami memberi jalan keluar melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca kitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 2 Tawarikh pasal 26 ayat 5. 2 Tawarikh 26 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Raja Uzia, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Kata kunci untuk takut akan Tuhan bukan cuma dalam Perjanjian Lama, tapi dalam Perjanjian Baru pun begitu banyak ungkapan-ungkapan takut akan Tuhan. Yang paling spektakuler dalam Perjanjian Lama yaitu dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Mari kita lihat sebentar ya. Ayub pasal 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Amin. Luar biasa saudara sekalian. Jadi tadi
ada imam besar Sakaria namanya. Imam besar Sakaria yang menolong Raja Uzia untuk takut akan Allah. Oh, luar biasa. Dan kalimat ini yang pegang teguh dalam hidup saudara sekalian. Dan selama ia mencari Tuhan, hidup takut akan Tuhan, Allah membuat segala sesuatunya berhasil. Jadi kita bisa buat kesimpulan adalah apa? Kalau sudah mau sehat, sukses, dan makmur, maka tolong ingat ini, mencari Tuhan. Bukankah Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Bahasa yang lain mengatakan seek first. Cari nomor satu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan di sini dikatakan, selama ia mencari Tuhan, Tuhan membuat apa yang diusahakannya berhasil. Dalam segala bidang, bidang pertanian, pertahanan, segala bidang, dia berhasil. Sayangnya sesudah Imam Zakaria tadi meninggal, dia sudah sampai pada puncak suksesnya, ia menjadi tinggi hati atau sombong. Saudara sekalian, tolong dengar baik apa yang saya katakan. Saudara harus memiliki hubungan yang baik dengan gembala jemaat, pendeta jemaat, atau para majelis jemaat yang engkau tahu mereka hidup benar di hadapan Tuhan dan lebih tua daripada saudara-saudara sekalian. Nah, kalau bagaimana saya sudah katakan dalam pendahuluan, bagaimana dengan saya yang sudah tua ini? Ya, hari-hari ini saya sudah mendekati usia 70 tahun. Bulan depan saya sudah memasuki usia 70 tahun. Siapa yang bisa menjadi penasihat saya? Oh, saudara sekalian, saya punya banyak sahabat, teman. Ada juga yang masih muda, ya, lebih muda daripada saya, untuk menolong saya menjadi teman doa, sahabat doa ketika saya sedang mengalami masalah atau pintu tertutup. Tetap kita perlu sahabat doa, sahabat rohani untuk kita melewati bermacam masalah. Saudara perhatikan di sini. Ayat yang pertama. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Begitu dia naik tahta, ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Semua lingkungan hidup dia mendukung. Tetapi itu tadi, ketika dia putus tidak punya pembimbing rohani lagi, ia mulai merasa, kalau bukan saya negara ini tidak bisa begini. Kalau bukan saya tidak bisa pembangunan seperti ini. Kalau bukan saya, lama-lama kemudian tinggi hati, sombong, dan itu menghancurkan seluruh kehidupannya kemudian. Kenapa? Dia mengambil alih tugas dari orang Lewi dan imam. Jadi dia mau pegang semua, saudara sekalian. Dalam sejarah memang itu sering terjadi, di mana ada rebutan kekuasaan antara pemimpin tertinggi gereja dan pemimpin tertinggi pemerintahan. Ya, pada abad-abad pertengahan itu terjadi, saudara sekalian. Dan itu menghancurkan gereja. Dan hari ini saya mengajak kita semua, sampailah kita ke sana, sampai akhir hidup kita, kita tetap menjadi orang yang sabar, rendah hati, dan setia. Dan tidak pernah memberi tempat kepada kesombongan, keangkuhan. Lepaskan semua keakuan kita di hadapan Tuhan. Dan kita katakan bahwa Tuhanlah yang membuat saya berhasil seperti ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang memberkati kami. Tolong kami Tuhan supaya seumur hidup kami tidak pernah berubah
menjadi orang yang sombong, angkuh, tinggi hati, sehingga kami dapat menjadi berkat seumur hidup kami sampai tua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.